Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalur Tasikmalaya Garut putus total akibat tebing longsor. Minyak kita langka dan mahal di pasaran. Harganya melebihi HET pemerintah yang dijual Rp14.000 per liter. Bandar judi online jaringan internasional bernama Teni Chandrayana Agushar memiliki usaha fotokopi di Ciamis. Namun, usaha ini ditutup lantaran istri mengendalikan judi dari Kamboja. Tebing setinggi 40 meter longsor sehingga menutup akses jalur Garut Tasikmalaya. Kendaraan tidak bisa melintas karena material longsor sepanjang 50 meter menutupi badan jalan. Tebing setinggi 40 meter di Jalan Raya Tasikmalaya Garut, tepatnya di Desa Kutawaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, tiba-tiba longsor Minggu malam. Material longsor tebal setinggi 15 meter dan panjang 50 meter menutupi badan jalan. Kondisi aspal juga retak. Akibatnya jalur Tasikmalaya Garut praktis putus total. Seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tidak bisa melintas. Longsor di utama diakibatkan hujan yang deras semalam disertai angin kencang yang menyebabkan jalan tertutup total sehingga tidak bisa dilalui oleh roda 2 maupun roda 4. Karena jalan terputus, kemacetan panjang tidak terhindarkan, baik dari arah Tasik menuju Garut maupun dari arah sebaliknya. Sebagian pengendara memilih bertahan dengan tidur di kendaraan, namun sebagian memilih balik arah dan membatalkan perjalanan karena belum ada kepastian kapan jalan bisa dibuka kembali. Dari jam berapa Bapak? Jam 9 malam. 9 malam. Sampai saat ini belum bisa? Belum bisa. Kenapa Bapak nggak milih untuk putar balik atau kemana? Macet juga sama. Sama ya? Tadi tetap nunggu ini Bapak? Nunggu aja ya? Putar balik Pak? Putar balik kenapa? Macet, nggak bisa, ya. Kenapa ada apa? Motornya nggak bisa lewat soalnya itu Longsornya? Iya, longsor lagi. Iya, Bapak mau nggak bisa kemana? jalan. Apa mau ke Garut? Iya. Sekarang di mana ini? Mau muter atau gimana? Iya, mau pulang lagi. Pulang lagi. Iya. Bisa lewat ya? Hingga Senin pagi, evakuasi material longsor besar belum dilakukan karena masih menunggu alat berat. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Sesosok mayat termutilasi ditemukan di pinggir jalan Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Terduga pelaku mutilasi telah ditangkap dan kini polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Warga Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut menemukan sesosok mayat termutilasi. Mayat tersebut ditemukan di bawah pohon pinggir jalan raya. Penemuan ini langsung dilaporkan kepada polisi. Anggota Polsek Cibalong datang ke lokasi untuk memasang garis pembatas dan olah TKP. Mengetahui ada korban ini jam berapa kira-kiranya Pak? Jam satuan. Jam satuan. Terus pelaku sama korban itu apa orang sini apa bukan? Bukan orang sini. Usai olah TKP, tim Inafis dan Satreskrim Polres Garut mendatangi tempat penemuan mayat termutilasi. Setibanya di lokasi, polisi temukan potongan bagian tubuh korban di dalam karung dan terbungkus plastik, sedang beberapa potongan tubuh lainnya ditemukan di luar. Setelah potongan tubuh terkumpul, kemudian dibawa ke RSUD Dr. Slamet Garut. Tak jauh dari lokasi kejadian, polisi telah menangkap terduga pelaku. Terduga pelaku saat ini sedang diperiksa di Mapolres Garut. Kita sudah ngecek TKP, korban sudah kita bawa ke rumah sakit di Garut. Kita lakukan otopsi. Kita tadi menemukan di TKP beberapa potongan, mulai dari dalam plastik, ada di dalam karung, dan di luar. Ada 3 bagian di luar, dan di dalam karung ada beberapa bagian.
Untuk pelaku sendiri seperti apa nih? Pelaku sudah diamankan, sudah kita amankan tadi, sekarang sudah dibawa ke Polres. Kita akan tangani di Polres, nanti dibantu oleh Polsek dalam penanganan. Polisi belum bisa memastikan identitas korban dan terduga pelaku. Namun mereka bisa memastikan jika mayat termutilasi berjenis kelamin laki-laki. Mereka juga sedang menyelidiki motif pembunuhan sekaligus mutilasi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Seorang bandar judi slot jaringan internasional diringkus petugas gabungan Polda Jawa Barat dan Polres Ciamis. Pelaku mengendalikan operasional situs judi online dari Kamboja. Pelaku telah mengoperasikan sejumlah situs judi online selama 3 tahun terakhir dengan keuntungan lebih dari 350 miliar rupiah. Tim gabungan di Reskrim Polda Jawa Barat dan Polres Ciamis meringkus pria bernama TCA di kawasan Barakbek Ciamis saat hendak berangkat ke Kamboja. TCA diburu polisi karena menjadi bandar situs judi online jaringan internasional yang dioperasikan dari Kamboja. TCA bertindak sebagai agen yang menerima setoran keikutsertaan para korban. Untuk menyamarkan identitasnya, TCA membujuk warga dengan iming-iming kompensasi sebesar 2,5 juta rupiah agar membuka rekening lengkap dengan mobile banking dan ATM. Ternyata ini hanya modus TCA untuk memuluskan bisnisnya. Ia kemudian menjadikan rekening baru atas nama warga itu sebagai rekening tujuan setoran dari para penjudi. Selama 3 tahun beroperasi, pelaku memiliki 210 rekening berbagai bank. Ia kemudian memindahkan uang ke rekening milik istri dan adik iparnya yang beroperasi sebagai operator dari Kamboja. Dalam 3 tahun terakhir, ia meraup untung 365 miliar rupiah. Pelaku yang kami amankan atas nama saudara TCA ini, pada saat akan diamankan yang bersangkutan sudah bersiap untuk terbang ke Kamboja. Karena istri yang bersangkutan dan juga adik ipar dari tersangka ini merupakan admin dari judi online ini. Dan keduanya saat ini berada di Kamboja dan sudah kami tetapkan sebagai DPO. Untuk pengembangannya tentu kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait, misalnya PPATK. Polisi juga telah mengajukan pembekuan rekening tersangka dan 210 rekening lainnya, serta meminta pemblokiran 9 situs judi slot yang digunakan para pelaku. Barang buktinya 5 buah handphone, 216 buah buku tabungan, ada buku tabungan BCA, BRI, Mandiri, dan BSI. Kemudian 1 buah koper berwarna biru merek Polo City. Dan 9 situs terindikasi judi online. Selain di Ciamis, Polda Jabar juga meringkus 3 pelaku agen judi lainnya yang merupakan satu sindikat. Mereka berperan sebagai pemilik situs, agen, dan tenaga administrasi. Omset sindikat ini juga hampir mencapai 1 miliar rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Bandar judi online jaringan Kamboja bernama Teni Chandrayana Agushar memiliki usaha fotokopi di Ciamis. Pelaku dan istrinya menurut warga sangat tertutup dan tidak bergaul dengan warga sekitar. Ini adalah tempat usaha bandar judi online jaringan Kamboja bernama Teni Chandrayana Agushar di Jalan Yosudarso, Ciamis. Namun tempat usaha ini sudah lama tidak beroperasi lantaran istri Teni berada di Kamboja. Menurut warga, tempat usaha ini sudah 3 tahun ditutup lantaran istrinya keluar negeri. Pasangan Teni dan istrinya dikenal warga sekitar, namun keduanya sangat tertutup dan tidak bergaul dengan warga sekitar. Dia punya usaha apa di sini, Bu? Yang Ibu tahu? Warisan itu fotokopian sih situ mah. Tapi bapaknya punya warisan itu ya? nggak tahu ya, kurang tahu juga sih. Meneruskan gitu ya? Kayaknya nerusin. Tapi berarti udah lama usaha fotokopi. Udah lama orang-orang sini ya, Bini. Kok bebeng namanya? Kalau Udah sama istrinya Ibu tahu, kenal? Nggak, ya kenalnya nggak kenal, cuma tahu wajah aja sih. Oh gitu ya. Tahu wajah aja. Kalau istrinya siapa namanya Ibu? Saha namanya sih? Istrinya? Teni apa Tina ini teh? Teni diringkus tim gabungan kepolisian Resort Ciamis dan Polda Jawa Barat saat hendak berangkat ke Kamboja.
Teni merupakan warga asal Purwokerto dan menikah dengan gadis Ciamis. Online yang jaringan internasional, yaitu di servernya ada di Kamboja. Di sini yang kita tangkap adalah inisial tersangka bernama TCA umur 44 tahun. Kita menemukan ada beberapa buku rekening yang total 216 rekening. Kita masih dalam pendalaman penyelidikan lebih lanjut. Ini warga Ciamis asli atau seperti apa? Untuk TCA ini warga Purwokerto yang menikah dengan warga Ciamis. Jadi dia sudah menetap di Ciamis ya? Dia menetap di Ciamis kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Kontrak atau rumah sendiri? Untuk informasi sekarang dari itu dia menyewa di daerah Kelurahan Ciamis. Teni adalah bandar judi online berbasis di Kamboja. Istri dan adik ipar Teni mengendalikan bisnis ini dari Kamboja. Sementara Teni menjaring para penjudi di Indonesia. Selama 3 tahun beroperasi, Teni meraup untung ratusan miliar rupiah. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Para siswa sekolah dasar di Pantura Subang menggelar atraksi Gotong Sisingaan. Atraksi ini sebagai cara untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak sejak dini pada seni tradisional khas Subang. Dengan terampil, para siswa berlenggak-lenggok mengikuti iringan musik. Mereka juga tampak kecekatan. Sambil menari, mereka memainkan sisingaan ukuran kecil sesuai dengan ukuran tubuh mereka. Para siswa SDN Jaya Mukti di Kecamatan Belanakan, Subang tengah menampilkan tradisi gotong sisingaan. Mereka sengaja menampilkan atraksi agar tidak lekang termakan waktu. Sisingaan adalah simbol perjuangan masyarakat Subang dari ketertindasan penjajahan kerajaan Inggris di masa silam. Salah satu atraksi yang mereka tampilkan adalah membentuk formasi sambil mengangkat orang. Dalam perkembangan, seni sisingaan juga digunakan untuk menyambut tamu. Sisingaan diciptakan elit pribumi bergelar Demang di desa Ciherang tahun 1857 bernama Demang Emas Tanu Direja. Para siswa mengaku tradisi ini tidak mudah, namun akan terbiasa jika dilatih terus-menerus. Pertamanya sulit, tapi lama-lama kan latihan, itu enggak terlalu sulit. Berat emang, tapi lama-lama terbiasa. Terus itu sisingaan muatan lokal dari sini. Tujuan mengembangkan dan melestarikan seni sisingaan yang ada di Kabupaten Subang. Apalagi saat-saat ini sudah lonceng dan masuk dalam mata pelajaran Bulog. Jadi kami selaku anak didik kami dan penerus untuk melestarikan semua kegiatan atau seni sisingaan di Kabupaten Subang ini dilestarikan. Seni tradisional gotong sisingaan telah dimasukkan dalam mata pelajaran muatan lokal di seluruh sekolah di Subang agar tetap lestari dan tidak punah. Channel Arifin melaporkan dari Subang. Saat libur sekolah, wisata pemandian air panas di Subang menjadi incaran warga. Wisatawan yang membadati objek wisata tersebut tak hanya berasal dari dalam kota, banyak juga yang datang dari luar kota. Libur telah tiba, sekarang saatnya mengisi libur sekolah bersama keluarga di pemandian air panas kawasan Ciater Subang. Lihat aja tuh, berbagai sudut pemandian air panas dipenuhi oleh wisatawan yang sedang berendam. Bahkan sejak pagi hari, mereka antri di pintu utama dan pembelian tiket. Banyak wisatawan yang datang ke sini karena panorama alamnya. Air hangat yang langsung mengalir dari mata air Gunung Tangkuban Perahu menjadi daya tarik tersendiri. Tak heran, pengunjung yang datang tak hanya dari Subang, namun juga berasal dari luar kota. Ya, saya dari Bekasi. Pakai apa ke sini, Bu? Pakai bis. Rombongan ya? Ya. Saya baru kali ini, tapi enak ya. Enak, adem, terus ini airnya enak tuh anak saya tuh.
Pada libur sekolah kali ini, pihak pengelola pemandian air panas menargetkan 90% jumlah pengunjung dari hari biasa. Target pengunjung kita insya Allah di 90% dari kunjungan normal yang sering kita kunjungi yang dari tahun-tahun kemarin, Pak. Mudah-mudahan terus berkembang persentasenya. Tiket masuk ke pemandian air panas ini dikenakan tarif sebesar Rp45.000 per orang. Selain berendam, pengunjung juga bisa membeli camilan dan souvenir sebagai buah tangan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.